Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Kadun dalam sesi perkuliahan teori pembangunan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori dependensi atau teori ketergantungan. Nah, seperti kita eh, maklumi bersama bahwa teori dependensi ini merupakan eh, sandingan atau kalau misalkan sandingan atau lawan gitu ya dari teori modernisasi yang uh, selama ini kita sudah bahas gitu ya. Nah, ada beberapa pendekatan dalam teori modernisasi ya. Ini ada beberapa pendekatan dalam teori modernisasi. Pertama, kita akan membahas dulu bagaimana sejarah dari teori dependensi atau teori ketergantungan itu. Nah, kalau teori modernisasi karena adanya kehancuran total akibat Perang Dunia Kedua di beberapa bagian negara ya, bagian dunia ini, lalu ada negara-negara yang baru merdeka gitu ya. Maka kalau dilihat dari secara faktualnya, sejarah bagaimana tumbuh kembangnya teori dependensi itu tidak lain dari reaksi atas kegagalan program yang dijalankan oleh Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika Latin atau biasanya dikenal dengan United Nations Economic Commission for Latin America atau ICLA atau KEBAL pada tahun 60-an. Pada tahun 50-an pemerintah di Amerika Latin yang sifatnya pada waktu pemerintahan populis mencoba menerapkan strategi pembangunan kebal dengan industrialisasi melalui program industrialisasi substitusi impor. Jadi daripada ngimpor lebih baik melakukan institusi sendiri. Misalkan daripada ngimpor bahan kimia, daripada ngimpor terigu, daripada ngimpor pakaian, benang, kapas, maka melakukan industrialisasi sendiri. Nah, itu yang namanya industrialisasi substitusi impor. Program ini gagal sehingga terjadi stagnasi ekonomi, pengangguran, inflasi, devaluasi, dan penurunan nilai tukar perdagangan. Dalam kondisi seperti ini terjadilah pergantian pemerintahan populis menjadi otoriter yang didukung oleh militer. Kegagalan itu mengecewakan kaum intelektual yang telah menaruh harapan besar kepada model pembangunan ala barat, yaitu modernisasi. Menurut pandangan Marxis ortodok, Amerika Latin harus melalui tahapan revolusi industri berjuis sebelum melampaui revolusi sosialis proletarial. Namun pengaruh revolusi REC tahun 49 dan Kuba tahun 50-an menunjukkan sosialis proletar tidak perlu melalui tahapan revolusi industri berjuis. Jadi seperti kita ketahui ya, yang namanya revolusi itu pertama dalam masyarakat yang tradisional secara ekonomi ini ya, tradisional itu berbasis ekonominya yang tergantung kepada apa yang disediakan alam. Jadi meramu, menangkap gitu ya, ngambil bahan makanan itu dari alam. Lalu baru ada domesticating atau penjinakan, yaitu melalui revolusi di bidang pertanian. Nah, pertanian pada waktu itu tanah-tanahnya ya dikuasai oleh orang-orang kaum bangsawan, maka waktu itu disebut dengan masa feodal gitu. Lalu setelah ada masa feodal itu berubah terjadi revolusi industri, maka itulah revolusi berjuis ya, revolusi industri. Nah, habis revolusi industri itu akan terjadi revolusi sosialis proletar seperti yang dilakukan di Rusia ya, yang menggulingkan kekuasaan Tsar itu. Andre Gunnar Frank, orang yang menjelaskan teori dependensi kepada masyarakat internasional melalui monthly review di Amerika Serikat, teori dependensi disambut oleh kelompok intelektual muda radikal. Akibat pengaruh kegiatan protes anti perang, gerakan kebebasan wanita dan gerakan kekalahan Amerika dalam perang Vietnam dan menyebabkan kerusuhan sosial.
Inflasi kronis serta devaluasi mata uang dolar AS mengakibatkan kehilangan kepercayaan diri AS dan lunturnya landasan moral teori modernisasi. AS dalam perspektif modernisasi merupakan model pembangunan kapitalisme dan sebagai contoh serta sumber inspirasi kemajuan ekonomi, politik, dan kebudayaan dunia. Kini dianggap sebagai penindas dan agen utama penyebab kemiskinan sebagian besar dunia. Itu dari segi faktual. Dari segi teoritis ini teori yang sangat berperan itu adalah teori konflik. Dalam perspektif konflik, Marx, masyarakat selalu terdikotomi dalam dua segregasi, yaitu kelas yang berkuasa dan kelas yang ditindas. Untuk mendukung kelanggengan dominasi kelas penguasa, maka perlu didukung oleh berbagai faktor seperti norma politik, budaya, agama, dan ekonomi. Ekonomi merupakan struktur determinan dan berada paling atas struktur lainnya. Karena struktur sebagai penentu, maka dikatakan suprastruktur. Sedangkan norma budaya, politik, agama merupakan infrastruktur. Jadi berbeda dengan kajian politik gitu ya, dalam kajian teori pembangunan yang namanya suprastruktur adalah ekonomi, tapi kalau dalam bagian teori politik terutama lembaga-lembaga negara ya. Kondisi tersebut menurut Marx membuat masyarakat yang mengalami kondisi tertindas tidak lagi merasa dirinya tertindas. Sistem yang bersifat manipulatif ini cenderung mempengaruhi persepsi orang mengenai dirinya. Keyakinan bahwa dirinya mengalami ketertindasan yang dalam hal ini dianalogikan dengan seorang buruh yang tekun bekerja dan mensyukuri keadaannya, tidak mau protes dan terlibat perjuangan kelas. Dikatakan termanipulasi dengan kesadaran palsu. Marx menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang kontras antara kesadaran palsu dan kesadaran benar. Perspektif Marxistis membentuk sebagian besar dasar teori kritis masa kini. Teori kritis menekankan pada keberbedaan otoritas sistem yang memanipulasi kesadaran manusia. Habermas, salah satu sebagai tokoh teori kritis, menekankan pentingnya komunikasi bebas dan terbuka sebagai syarat mutlak untuk membebaskan diri dari kondisi dominasi sosial politik yang menindas. Teori kritis lebih menekankan bagaimana sistem secara manipulatif menguasai kesadaran manusia. Pada teori konflik yang Marxis dikemukakan bagaimana buruh dimanipulasi kesadarannya oleh kaum kapitalis. Pada prinsip teori kritis, kesadaran palsu tidak lagi terbatas pada kaum buruh, tetapi pada masyarakat secara umum. Kebutuhan kaum kapitalis adalah menjual produk, maka perlu diciptakan konsumen. Jika produk yang dihasilkan tidak menjadi kebutuhan masyarakat, maka tidak akan ada yang membeli. Berdasarkan kepentingan inilah, maka diciptakan suatu sistem yang mampu mengaruhi masyarakat untuk membutuhkan produk tersebut. Kesadaran akan manipulasi sistem inilah yang diperkenalkan oleh Herbert Marcuse lewat gerakan New Left tahun 60-an ya. Menurut Marcuse, manusia pada saat ini merupakan manusia berdimensi satu. Dalam buku One Dimensional Man, hal ini sebabkan rasa puas yang meluas dan tidak kentara akan status quo. Manusia cenderung mengabaikan sistem birokrasi teknologis model yang segmen berubah sehingga perkembangan manusia yang utuh menjadi terganggu dan tertekan. Praktis, teori Marxis merujuk pada pengalaman Uni Soviet. Revolusi Rusia melahirkan negara buruh pertama yang diakui dunia. Negara tersebut jelas berideologikan Marxisme dengan bentuk negara komunis. Teorisasi utamanya adalah Hayden yang ahli dalam bidang teori imperialis dalam memahami sifat alamiah ekspansif dari kapitalisme dan teori mengenai barisan depan dari peran partai buruh. Apa sih ide dasar dari teori dependensi atau keturunan ini? Teori dependensi menyangkal pendapat teori monisasi bahwa kontak antara negara maju dengan negara ketiga akan memberikan keuntungan bagi negara dunia ketiga. Kontak-kontak negara maju dan AS dengan negara dunia ketiga dimanifestasikan dalam bentuk investasi. Investasi dari AS dalam pandangan teori dependensi merupakan eksploitasi terhadap negara dunia ketiga. Dos Santos menggambarkan bahwa bagaimana sejumlah 5.415 juta US dollar modal yang telah meng-AS di negara-negara Amerika Latin antara tahun
1946 sampai 1967, 4.424 juta dolar dari keuntungannya dialihkan kembali ke Amerika Latin, dan 14.775 juta US dollar dari keuntungan dibawa pulang ke AS. Di samping itu investasi AS 3.045 juta US dollar pada tahun 46 di Amerika Latin pada tahun 1967, book value-nya menjadi 10.213 juta US dollar, jadi sekitar 300% lebih ya keuntungan yang dibawa balik ke Amerika. Pada kondisi tersebut menunjukkan bahwa kontak antara negara maju dengan negara dunia ketiga cenderung menguntungkan negara maju dari segi penarikan keuntungan. Keuntungan yang raup secara besar-besaran ini dipandang sebagai proses eksploitasi. Teori imperialisme Lenin mengatakan bahwa imperialisme adalah bentuk perkembangan tertinggi dari kapitalisme. Studi Lenin menunjukkan bahwa ekspansi ekonomi negara maju dilakukan melalui imperialisme. Tanpa imperialisme ekonomi, mereka akan stagnan. Hasil penelitian Paul Baran di India menyimpulkan kolonialisme Inggris berhasil menguras kekayaan India maupun menciptakan satu sistem perekonomian yang tergantung pada ekonomi luar. Teori dependensi juga mewarisi neo-marxisme setelah keberhasilan revolusi Aceh dan Kuba. Penelitian Raul Frebis menyimpulkan bahwa ada hubungan yang tidak seimbang dalam perdagangan internasional antara negara-negara pusat, center yaitu negara industri maju, dan negara-negara pinggir, periferi atau negara berkembang. Frebis menganjurkan negara-negara pinggir atau pinggiran ya lakukan industrialisasi. Nah, bagaimana perbedaan antara Marxisme ortodoks dengan neo-Marxis? Ya, Marxis ortodoks itu yang berbasis di Rusia dan neo-Marxis yang berbasis di RRC dan Kuba. Ya. Imperialisme pertama, kalau dari sudut pandang ortodoks ini ya, imperialisme dari sudut pandang negara-negara utama. Countries sebagai tahapan lebih lanjut dari perkembangan kapitalisme di Eropa Barat, yakni kapitalisme monopolistik. Sedangkan imperialisme dari sudut pandang negara pinggiran dengan lebih memberikan perhatian pada kiblat imperialisme negara-negara dunia ketiga. Sedangkan ortodoks itu tetap dan perlu berlakunya pelaksanaan 2 tahap revolusi. Sedangkan neo atau new Marxis itu dunia ketiga telah matang untuk melakukan revolusi sosialis tanpa harus melalui revolusi berjuis. Pelaku adalah kaum proletariat industri, lalu pelaku di neo-Marxis adalah para petani dan para rakyat. Bagaimana pendapat dari Andre Gunnar Frank ini tentang teori dependensi, terutama berkaitan dengan latar belakang keterbelakangan negara-negara dunia ketiga? Keterbelakangan justru merupakan hasil dari kontak yang diadakan oleh negara-negara berkembang dengan negara-negara maju. Kontak dengan negara maju tidak menularkan nilai-nilai modern yang dibutuhkan suatu kolonialisme di dalam negeri yang dilakukan oleh kaum elit dari negara-negara berkembang yang bekerja sama dengan kaum pemodal dari luar negeri dan mengeksploitasi rakyat miskin negara tersebut. Maka mulailah apa yang disebut dengan oleh Frank sebagai the development of underdevelopment, tumbuhnya proses keterbelakangan. Keadaan ketergantungan lihat dari suatu gejala yang sangat umum berlaku bagi seluruh negara dunia ketiga. Ketergantungan lihat sebagai suatu kondisi yang diakibatkan oleh faktor luar. Ketergantungan bukan karena kekurangan modal, kekurangan tenaga, dan semangat wira swasta, melainkan pada warisan sejarah kolonial dan bagian kerja internasional yang timpang. Jadi mengapa ke Indonesia ini? Karena kita tuh memang dimiskinkan oleh Belanda gitu. Ketergantungan sebagai gejala ekonomi yang terjadi akibat mengalirnya surplus ekonomi dari dunia ketiga ke negara maju. Proses polarisasi regional ekonomi global dan bertolak belakang dengan pembangunan di negara pinggiran mustahil dilaksanakan karena investasi dan tenaga ahli yang sangat terbatas. Pembangunan mustahil terjadi manakala masih terjadi pemindahan surplus ekonomi ke negara maju. Nah, tapi sayangnya teori ketergantungan atau dependensi ini tidak memberikan solusi. Ya, solusi bagaimana itu mengatasinya supaya jangan tidak tergantung gitu. Kalau tidak melakukan apa yang dilakukan oleh teori modernisasi gitu. Ada beberapa tokoh dependensi klasik, yaitu tadi yang sudah kita bahas, Andre Gunnar Frank,
yang berkaitan dengan pembangunan keterbelakangan. Ada Dos Santos yang membahas dengan struktur kerantungan. Ada Samir Ahmed dengan teori pelayanan kapitalisme pinggiran. Ada Rajasao, Korean, Raul Rebis, dan Sergio Portado. Nah, mari kita lebih mendalam tentang membahas tentang Andre Gunnar-Frank. Andre Gunnar-Frank memperkenalkan konsep keterbelakangan dan model eksploitasi satelit metropolis. Teori modernisasi berorientasi kepada Barat dan tidak akan mampu menjadi petunjuk untuk memahami masalah-masalah yang sedang dihadapi negara dunia ketiga. Beberapa kekurangan teori modernisasi, ia hanya memberikan penjelasan faktor dalam sebagai penyebab pokok keterbelakangan dunia ketiga. Jadi mengapa dunia ketiga terbelakang? Kalau menurut teori modernisasi, karena ada faktor-faktor yang dari dalam, yaitu mentalitas tradisional, ya. Nah, antara Barat dan dunia ketiga memiliki pengalaman kesejaraan berbeda. Feodalisme atau tradisionalisme pemicu keterbelakangan dunia ketiga. Justru kolonialisme dan dominasi asing terjadilah pembalikan sejarah dari perkembangan dunia negara maju di dunia ketiga dan memaksanya untuk mengikuti arah perkembangan ekonomi. Mewujudnya keterbelakangan Andre Gunnar menunjukkan bahwa keterbelakangan bukan merupakan sesuatu yang alami, melainkan ciptaan dari sejarah dominasi kolonial yang panjang yang dialami oleh dunia ketiga. Model satelit metropolis menjelaskan bagaimana mekanisme keterantungan dan kebelakangan negara-negara mewujud. Hubungan satelit metropolis lahir di era kolonial ketika penjajah membangun kota-kota di negara dunia ketiga dengan maksud untuk memfasilitasi proses pengambilan surplus ekonomi untuk negara Barat. Kota-kota di negara dunia ketiga menjadi satelit dan metropolis di Barat. Hubungan satelit metropolis juga terjadi di tingkat nasional antara kota-kota kecil sebagai satelit sedangkan kota-kota besar sebagai metropolis. Jadi menurut Andre Gunnar-Frank itu negara-negara dunia ketiga itu sebagai satelitnya, sedangkan negara-negara maju gitu ya, negara-negara maju atau negara-negara dunia ke-1 itu menjadi metropolisnya. Nah, surplus ekonomi itu mengalir dari satelit ke metropolis. Nah, demikian juga pada suatu negara penjajahan juga terjadi model hubungan satelit metropolis ini. Ya, misalkan Jakarta itu metropolis. Nah, sedangkan kota-kota sekitarnya itu menjadi satelit. Bahkan menjadi satelit dari seluruh menjadi metropolis dari seluruh daerah-daerah yang lain di Indonesia. Nah, tapi sekarang sebenarnya telah diciptakan ya pada waktu Indonesia ini metropolis-metropolis baru gitu ya. Seperti Surabaya, Makassar, Medan gitu ya. Itu metropolis-metropolis baru yang satelitnya itu di sekitar itu ya. Nah, ini juga sebenarnya tidak lain dari trickle-down effect itu ya. Frank mengembangkan konsep Frebis tentang negara-negara pusat dan pinggiran atau metropolis satelit. Perbedaannya, Frebis menganalisis ketimpangan nilai tukar ekonomi. Frank lebih mengkaji hubungan politik dan ekonomi antara pemodal asing dengan kelas-kelas berkuasa di negara-negara satelit, politik dan ekonomi. Kerjasama antara kaum berjuis dengan pejabat pemerintah mengorbankan kepentingan rakyat. Kegiatan ekonomi praktis merupakan kegiatan modal asing yang berlokasi di negara satelit. Kaum berjuis lokal sebagai mitra junior yang dipakai payung politik. Sedangkan pemberi kemudahan bagi beroperasi kepentingan modal asing melalui kebijakan pemerintah yang dikeluarkannya. 3 komponen utama pembangunan. Pertama adalah modal asing. Lalu yang kedua adalah pemberian lokal di negara-negara satelit dan kaum berjuis, sedangkan rakyat hanya menjadi tenaga upahan. Pertumbuhan ekonomi di negara-negara satelit hanya menguntungkan modal asing dan kepentingan kaum berjuis lokal. Keuntungan tidak akan menetes ke bawah seperti prediksi dari teori trickle-down effect. Semakin besarnya hutang luar negeri negara berkembang dapat dijelaskan oleh loan post theory. Loan post theory terdiri dari 2 eksposisi. Pertama, peningkatan akumulasi hutang luar negeri banyak disebabkan oleh dorongan yang dilakukan oleh lembaga keuangan internasional yang menguasai surplus petrodolar, recycling of petrodolar. Kedua, berakumulasinya hutang luar negeri negara-negara berkembang merupakan manifestasi yang spesifik dari overheating of credit yang terjadi di negara-negara maju. Menurut Ernest Mendel, proses overheating of credit perlu dilaksanakan oleh negara kapitalis maju demi mencegah terjadinya krisis dalam
sistem kapitalisme di negara kapitalis maju setelah ada gejala resesi berkepanjangan. Dana pinjaman menstimulasi proses pertumbuhan ekonomi negara-negara kapitalis maju. Jadi tadi kalau seperti dipinjamkan itu keuntungannya kan bisa 300 kali lipat gitu. Nah, itu yang cukup terkenal lagi dari pakar dalam sebagai underground perang tadi adalah Dos Santos. Hubungan dua negara atau lebih mengandung bentuk ketergantungan. Jika beberapa negara yang dominan dapat berkembang dan memiliki otonomi dalam pembangunannya, sementara negara lain hanya sekadar merupakan refleksi perkembangan negara dominan. Hubungan antara negara dominan dengan negara tergantung, tadi istilahnya ada metropolis satelit, sekarang mah negara dominan dengan tergantung gitu ya. Itu saja yang berbeda di analisisnya itu. Terdiri atas biaya yang dibebankan oleh negara. Kegiatan pasar yang monopolistik dalam hubungan perdagangan internasional, utang piutang dan ekspor modal dalam hubungan perdagangan modal, survei ekonomi yang dihasilkan di negara bergantung mengalir dan berpindah ke negara dominan. Pemindahan survei ekonomi mengakibatkan tidak berkembangnya pasar dalam negeri, menghambat kemampuan teknik dan memperlemah keandalan budaya negara bergantung. Dos Santos mengembangkan konsep 3 bentuk situasi ketergantungan. Negara-negara pinggiran atau satelit pada dasarnya hanya merupakan bayangan dari negara pusat atau metropolis. Bila negara pusat yang menjadi induknya berkembang, negara satelit bisa juga ikut berkembang. Bila negara induknya mengalami krisis, satelitnya pun akan menjadi krisis. Frank menyatakan bahwa hubungan dengan negara metropolis selalu berakibat negatif dengan negara satelit. Sedangkan Santos, ini perbedaan teorinya, menyatakan bahwa negara pinggiran atau satelit bisa juga berkembang, meskipun perkembangannya ini merupakan perkembangan yang tergantung atau ikut. Bentuk-bentuk ketergantungan Dos Santos itu ketergantungan kolonial, ketergantungan akibat oleh dominasi politik kolonial dan negara-negara pusat terhadap negara pinggiran. Lalu ada ketergantungan finansial industri keuangan secara politis merdeka. Negara pinggiran masih dikuasai oleh kekuatan finansial dan industrial dari negara pusat, sehingga praktis ekonomi negara pinggiran merupakan satelit dari negara pusat. Ketergantungan teknologi industrial, perusahaan multinasional dan dari negara pusat mulai menanamkan modal dalam kegiatan industri yang produknya ditujukan ke pasar dalam negeri dari negara-negara pinggiran. Meskipun industri ada di negara-negara pinggiran dimiliki oleh pengusaha, tetapi teknologinya ada di tangan perusahaan-perusahaan multinasional. Realitas ketergantungan menurut Santos, pembangunan industri di negara dunia ketiga akan bergantung pada kemampuan ekspor. Ketergantungan pada perolehan devisa, pembangunan industri di negara dunia ketiga akan sangat mempengaruhi oleh fluktuasi neraca pembayaran internasional yang cenderung defisit. Pembangunan industri sangat kuat dipengaruhi oleh monopoli teknologi negara maju. Tapi harus kita ketahui oleh bersama bagaimana kita itu supaya jangan terjebak seperti itu ya. Oleh karena itu kita harus bisa secara ekonomi mandiri, kemudian ekonomi gitu ya. Apa itu kemudian? Ya usahakanlah kita itu membeli produk yang ada yang dihasilkan oleh industri kita sendiri. Jangan mengkonsumsi produk-produk asing, walaupun harganya itu sedikit bersaing gitu ya. Barangnya tidak, tapi tetap saja supaya kelangsungan hidup kita ada, maka harus mandiri gitu. Dan kita pertahankan pangsa pasar sendiri gitu ya. Dengan 270 gitu ya juta itu ya. Saya kira pangsa pasar kita cukup kuat gitu ya. Dengan menyediakan pangan, sandang, papan aja ya. Apalagi kemudian kreatif ditambah ya dengan pendidikan dan kesehatan. Sebenarnya kita itu bisa akan menggerakkan sendiri. Kalau kita nggak usah tergantung luar gitu ya, nggak usah mengekspor gitu ya. Kalau ekspor itu kan sangat tergantung sekali gitu, oleh negara lain. Tapi dengan mencukupi kebutuhan membangun industri yang tadi mencukupi 5 hal tadi gitu ya, kita akan menjadi negara yang kuat. Nah, yang ketiga ini berkaitan dengan law practice, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang secara sektoral antara daerah perkotaan dan pedesaan di negara dunia ketiga telah menimbulkan urbanisasi prematur. Bersama dengan itu terjadi yang namanya deformasi struktural dalam proses ekonomi. Tenaga kerja yang berpindah ke perkotaan menyebabkan proses pertumbuhan tenaga kerja ini menjadi tinggi dan tidak dapat ditampung secara berarti dalam sektor industri. Akibatnya deformasi struktural terjadi dalam bentuk meluasnya secara drastis
Sektor jasa dalam penyerapan tenaga kerja yang bukan digabungkan oleh ketidakssanggupan sektor industri yang menyerap mereka dalam jumlah banyak. Sektor jasa yang berkembang dan meluas didominasi oleh sektor jasa dengan pendapatan paling rendah, sehingga disebut dengan premature deterioration of the non-agricultural labor force. Penyerapan tenaga kerja secara prematur dalam sektor jasa. Teknologi padat modal yang diyakini pasti secara komersial lebih efisien dibandingkan dengan teknologi padat karya menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan struktural dan regional serta ketidakseimbangan manfaat pembangunan. Proses penerapan teknologi ini menyebabkan tujuan manusia di negara berkembang tersiksa oleh proses pembangunan yang sedang dijalankan. Pertumbuhan angkatan kerja yang pesat, upah buruh rendah, serta daya serap sektor industri yang terbatas membuat manfaat komersial tidak menyatu dengan manfaat sosial. Nah, ini ada babak kritik yang ditujukan kepada teori dependensi ketergantungan. Tesis ketergantungan sangat menitik beratkan keterbelakangan yang terjadi pada interaksi antara negara maju dan miskin di dunia internasional. Tesis ini kurang profesional dalam menempatkan interaksi yang terjadi dalam negeri sebagai satu faktor yang berpengaruh dalam menciptakan keterbelakangan dan ketergantungan terhadap negara lain. Teori dependensi tidak lebih dari sekedar tesis yang mampu mengumpulkan sebab terjadinya keterbelakangan dan ketergantungan tanpa mampu mencarikan solusi jalan keluarnya. Teori dependensi merupakan alat propaganda politik dari ideologi revolusional Marxisme. Robert Beckman memandang teori dependensi memiliki kekuatan-kekuatan menekankan aspek internasional dari pembangunan nasional, dampak politik luar negeri, negara-negara industri terhadap negara pinggiran, proses internal dari perubahan negara pinggiran dengan mengaitkan pada politik luar negeri dengan negara maju, kegiatan sektor swasta dalam hubungan dengan kegiatan perusahaan multinasional, di samping kegiatan sektor publik seperti bantuan luar negeri dan diplomasi politik, hubungan antara kelas yang ada dalam negeri maupun hubungan antar kelas dalam konteks internasional, mengkritik definisi pembangunan ekonomi. Kelemahan teori dependensi menurut Robert Beckman menyalahkan kapitalisme sebagai penyebab ketergantungan tanpa mempersoalkan perbedaan kekayaan dan kekuasaan pada segmen lain. Kurang jelasnya mendefinisikan ketergantungan didefinisikan sebagai konsep dikotomi bahwa semua negara tidak ada yang sepenuhnya otonom. Sedikit membicarakan bagaimana suatu negara lepas dari ketergantungan sebagai sesuatu yang negatif, otonomi dianggap selalu baik. Kurang membahas aspek psikologis dari ketergantungan, agak mengabaikan nasionalisme, sangat menekankan konsep kepentingan kelompok, kelas, dan negara, terlalu jauh beranggap bahwa ada kepentingan yang berbeda antara negara-negara pusat dengan negara pinggiran. Ketidakjelasan konsepnya tidak dapat diuji kebenarannya, selalu meremehkan kebebasan bertindak dari para aktor politik di negara-negara yang kaji. Analisnya kurang tajam. Teori liberal, definisi terlalu kabur, sulit dijadikan sesuatu yang operasional, hanya teoriga bukan sesuatu yang ilmiah. Secara empiris, beberapa negara pinggiran tampak mengalami kemajuan dalam pembangunan ekonominya yang saja berjalan dengan cepat. Selanjutnya mencontohkan ekonomi Kanada dan Belgia didominasi oleh modal asing ketimbang ekonomi India atau Pakistan. Akan tetapi sulit mengatakan bahwa Kanada dan Belgia merupakan negara tergantung karena kemakmuran ekonominya. Menurut teori organisasi kelemahnya, pembangunan dan industrialisasi terjadi di negara-negara terbelakang. Teori administrasi bertolak dari konsep formasi sosial. Dalam Marxisme dikenal konsep cara berproduksi, mode of production. Misalnya cara produksi feodal, cara produksi kapitalis, dan cara produksi sosialis. Masing-masing cara produksi memiliki ciri yang berlainan dengan cara produksi lainnya. Misalnya kapitalisme antara lain terdapat pasar bebas. Tenaga buruh yang diperjualbelikan di pasar bebas, proses akumulasi modal yang cepat. Realitas tidak hitam putih, terjadi peralihan yang memakan waktu lama, misalnya dari feodal ke kapitalis. Pada waktu peralihan yang lama ini terjadi campuran dari dua atau lebih cara produksi secara bersama-sama. Dalam teori ketergantungan, kapitalis negara-negara pinggiran berbeda dengan kapitalis negara-negara pusat. Kapitalisme negara-negara pinggiran adalah kapitalisme kredil yang tidak dapat tumbuh menjadi besar. Persepsi seperti cenderung membedakan kapitalisme pinggiran dengan kapitalisme pusat, sehingga kapitalisme negara pinggiran pasti gagal. Kapitalisme negara-negara pinggiran tidak dapat berkembang karena artikulasinya atau kombinasi unsur-unsur tidak efisien. Bagi teori akumulasi, kegagalan dari kapitalisme negara pinggiran bukan karena yang berkembang di sana adalah kapitalisme yang berbeda, melainkan karena koeksistensi cara produksi kapitalisme dengan cara produksi lainnya bersifat saling menghambat. Kalau kapitalisme dapat dibiarkan berkembang secara murni, pasti akan berhasil dan tidak peduli tidak berkembang di negara pusat maupun pinggiran.
bagi teori akulturasi, keterbelakangan negara-negara dunia ketiga harus dilihat sebagai kegagalan dari kapitalisme untuk berfungsi secara murni sebagai akibat dari adanya cara produksi lain di negara-negara tersebut. Tiap negara tentunya mempunyai kombinasi cara-cara produksi yang unik dan berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, saya kira itu berkaitan dengan teori organik, tapi ini yang sangat menarik ini bagaimana kritik bagaimana suatu pemikiran berkembang, suatu teori berkembang ya di dalam suatu pemikiran teori dependensi. Ini pertama ini kritik dari pasca dependensi ini Pacman ini bagaimana ya apa yang wajib kelemahannya. Lalu perbedaannya dengan teori Blaise Pascal, yang terakhir teori akulasi. Nah, itu perbedaan-perbedaan yang harus bisa kita bagaimana kalau kita berargumen di dalam membuat suatu artikel, suatu makalah seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya saya juga sambil menjelaskan bagaimana berargumen, cara berargumen ketika kita mau menjelaskan dalam membuat suatu artikel atau makalah. Saya kira saya cukupkan sampai di sini. Sekali lagi, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.